disebut dalam bahasa nasabah itu 2 bulan selama belum disepakati ini seolah saya dirampok gitu kan. Oh, nah. Padahal sebenarnya itu adalah margin normal yang harus dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa LKTV dimanapun berada. Alhamdulillah jumpa kembali dengan saya Hasan Al-Qudsi, yang insya Allah di malam hari ini kita akan membincangkan satu tema yang lagi ngetren ini ceritanya, lagi banyak dibahas di beberapa media sosial terkait sebuah isu yang sebenarnya ini isu ya bukan hal yang baru, tetapi kemasan bahasanya ini yang mungkin perlu kita bincangkan bersama, yaitu apakah benar ya bank syariah itu jahat atau bank syariah itu lebih lebih jahat daripada bank konvensional. Ini yang menjadi isu kita ya di beberapa media sosial atau bahkan di beberapa channel yang membahas tentang hal ini. Bahkan diangkat oleh salah satu YouTuber terkenal di Indonesia, Om Deddy ya, membahas tentang terkait bank syariah dikatakan lebih jahat atau bahkan lebih buruk daripada bank konvensional. Tentu kita sebagai pelaku syariah dituntut untuk bisa memberikan jawaban. Ya, kita tidak dalam rangka menyalahkan satu pihak, tidak, tetapi kita dalam rangka memberikan edukasi dan memberikan literasi yang terbaik bagi umat. Karena bagaimanapun ya bank syariah bukanlah kemudian tanpa ada kekurangan, tetapi bukan berarti kemudian kita tinggalkan. Ya, sebagaimana dalam kaidah sering dikatakan oleh Prof. Muhammad bahwa dikatakan ma la yutrak kulluh la yutrak julluh, bahwa sesuatu yang tidak bisa didapatkan semuanya tidaklah kemudian ditinggalkan semuanya. Itulah gambaran ya terkait apa yang akan kita bahas. Namun sebelumnya pemirsa, kita bincang santai ini, kita temani oleh dua pakar nih, sengaja kita todong untuk memberikan masukan dan pencerahan kepada pemirsa semuanya. Yang pertama sengaja saya undang ya guru kita semuanya, Prof. Muhammad, yang mana Prof. Muhammad ini aslinya orang Pati ternyata. Tetangga saya ini Prof. Saya ini asli orang Kudus ya. Ternyata beliau ini orang Pati. Ya, dan mbah saya itu Prof, mbah saya itu dari Kajen. Ya, dari Kajen dekat dengan mana itu Mataliul Falah. Ya, dekat sana. Nah, beliau ini nama lengkapnya ngajar di sana saya. Oh iya toh, Masya Allah. Barakallahu fikum. Wah, ini ngajar sangat di Mafa. ya. Sanatnya ini nyambung ini insya Allah ya. Masya Allah, barakallahu. Beliau adalah Profesor Dr. Muhammad. Namanya simple Muhammad. Ya, pertama kali saya ketemu tuh di UIN Yogyakarta. Ya, di UIN Yogyakarta karena saya ketika itu masih ngajar napa Ustaz? Istilahnya ngarit ya, masih ngarit, masih nanam di di Pasca ya, di Pasca UIN Yogyakarta. Beliau nama beliau Profesor Dr. Muhammad MAG, CSBS CIRBC. Saya nggak tahu kepanjangannya apa itu. Nanti mungkin Prof bisa menjelaskan apa Prof panjangannya Prof? Itu sertifikat aja itu, karena harus mati-matian ujiannya ya harus dipakai katanya gitu. Masya Allah. Ustaz, itu namanya tahadus bin nikmah ini ya, tahadus bin nikmah. Iya. Beliau lahir kenapa kalau dokter itu selalu pasang papan nama kan? Iya betul Prof. Dokter kan selalu pasang papan nama kan? Iya. Harusnya itu ya,
ahli bidang ekonomi syariah pasang nama depan Boleh, rumah. boleh Prof. Itu kan hanya tradisi saja. Jadi kita membuat gitu ya boleh semestinya. Oke, nah beliau ini lahir di Widoro Kandang ya, Widoro Kandang, Pati. Ya, 10 Iya, April iya. 1966. Ya, sekarang beliau tinggal di Yogyakarta. Kemudian S1 IKIP Negeri Yogyakarta, S2 Majelis Islam UII. Ya, fokusnya bidang ekonomi syariah dan akuntansi syariah. Kemudian S3-nya program doktor ilmu ekonomi di Universitas Islam Indonesia ya Yogyakarta ya tahun 2006. Nah, ini banyak sekali ini kalau kita baca semuanya ini apa nggak habis seharian ini. Yang jelas 1 jam itu. 1 jam ini. Yang jelas beliau ini banyak sekali ya ngisi-ngisi pertemuan, seminar, bahkan seminar internasional. Dan beliau ini ketua Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Dewan Pakar MES. Nah ini ya teman-teman MES, ya beliau Dewan Pakar MES, kemudian Dewan Pakar IAII, kemudian Forum Dewan Pengawas Syariah. Jadi kalau nyebut ini saya jadi merasa tertuduh, Ustaz. Merasa tertuduh saya ini. Ya, nanti kita bisa kita komunikasikan dengan Pak Karsono, karena beliau ini dulu sempat kita bincang-bincang Ustaz, mau ngadain acara sama jenengan. Nanti kita kita todong juga ini. Nah, banyak sekali ya aktivitas beliau, bukunya sudah 122. Masya Allah, saya ini masih belajar Ustaz. 122, saya baru 1/10-nya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah itulah ya pemirsa. Jadi insya Allah para pembicara kita ini insya Allah mausukun bih ya, kalau dalam bahasa hadisnya itu siqah ya, insya Allah bisa dipercaya. Nah yang kedua, Ustaz ini kolega saya, teman lama juga, dan luar biasa beliau ini banyak perjuangannya. Ntar saya akan membacakan beliau ini. Beliau ini orangnya tawaduk, sama dengan Ustadz Muhammad ini. Beliau sangat tawaduk sekali. Banyak sekali pekerjaan beliau. Cuma ini beliau ini yang diambil profesionalnya ini. Ya 26 tahun profesional di Bank Umum Syariah. Masya Allah. Itu sudah melebihi profesor ya Prof ya. 26 tahun. Ya. 26 tahun profesor. Iya. Di Bank kalau jam terbangnya waktu ya. Lama sebagai kepala cabang dan kepala kanwil. Ya, sekarang kalau profesor di Bank Syariah, kalau ada julukan jam terbangnya mungkin ya. Iya, sebagai ahli profesi nantinya. Nah, kemudian beliau ini juga dirut BPRS Dana Amanah Surakarta, kemudian ketua kompartemen BPRS Asbisindo Solo Raya. Nah, pemirsa, alhamdulillah kita ditemukan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengundang beliau ini satu mewakili sebagai akademis dan ulamanya insyaallah. Dan yang kedua ini praktisi dan profesional di bidangnya. Karena itu saya ucapkan terima kasih, ahlan wa sahlan Prof Muhammad dan Prof Karsono insyaallah. Profesional. Amin. Insyaallah. Nah, pertama-tama ini saya mungkin ke Prof Muhammad dulu ya, supaya memberikan tausiah dan taujihat ini. Tausiah dan taujihat terkait kalau saya boleh menyebut ini ya semacam sentilan lah kalau bahasa saya itu. Ya sentilan kepada kita semuanya, tidak perlu kita merasa tersinggung, tetapi perlu kita memberikan literasi atau wacana yang benar seperti apa dan bagaimana. Nah, ini mungkin Prof bisa memberikan gambarannya terkait dalam prospeknya Om Deddy. Fadal, Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukrulillah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ya, Ustaz Dr. namanya panjang nih ya, Moh Abdul Khalik Hasan, MA, MED, yang saya hormati, Pak Karsono, yang saya hormati, dan semua teman-teman yang ada, yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa berbincang-bincang lewat Zoom meeting ini, membahas satu topik kita yang sekarang sedang hangat berkaitan dengan bank syariah ya. Jadi berita yang cukup santer, katanya bank syariah itu jahat dan jahatnya lebih melebihi rentenir katanya gitu ya. Ya jangan dibandingkan sebetulnya. Tapi sebetulnya apa ya? Waktu kami diminta oleh Ustadz Khalik ini, saya sebetulnya tidak ingin membincangkan masalah ini, masalah yang bermasalah itu ya. Karena kalau semakin dibincangkan nanti semakin luas, tapi kalau nggak dibincangkan juga bagaimana proses mengedukasi masyarakat gitu ya. Karena bagaimanapun juga masyarakat kita, entah masyarakat pengguna atau masyarakat pelaku sendiri, memang masih terus proses belajar gitu ya. Ya, saya selalu menggambarkan bahwa bank syariah kita ini ibaratnya baru berapa tahun Pak Karsono ya, kalau dari Bank Muamalat kira-kira 92 berarti operasi tahun 92. 94 ya, 27 ya, 17. 27 tahun ya. 27 tahun itu ya baru lulus sarjana lah kira-kira ya. Dan belum dapat pekerjaan itu. Kalau orang kuliah kira-kira begitu ya. Kan lulus kira-kira usia 23, 24 gitu ya. Kemudian cari kerja itu. Belum mapan kira-kira begitu ya. Lagi nyari kerja berarti kan. Ya baru cari kerja ini kira-kira begitu ya. Maka ibaratnya ya baru mencari bentuk gitu ya. Nah, jadi memang sana sini masih perlu ditata gitu ya. Dan yang lebih parah lagi itu masyarakat pengguna, yang dia baru mengenal bank syariah itu saat dia bertransaksi dengan bank syariah kan gitu. Dan hampir semuanya yang bertransaksi itu ya yang penting dapat duit gitu ya. Itu yang jadi masalah kan. Jadi tanpa mengetahui bagaimana esensi yang sesungguhnya di dalam syariah itu gitu ya. Sehingga maka akhirnya di waktu kira-kira menjelang subuh saya jawab permintaan Ustadz Khalik Hasan untuk bincang-bincang pada kesempatan kali ini. Bahwa ya sebetulnya begini, bahwa Islam ini sebagai satu agama yang meliputi segala aspek gitu ya, tidak hanya masalah ubudiyah saja, tetapi juga masalah kehidupan kita. Saya selalu kalau ceramah itu, rukun Islam itu ada 5. Mana yang dalam praktek tanpa harta gitu kan. Orang selalu menjawab yang tanpa harta katanya syahadat gitu ya. Waktu orang bersyahadat, ya mungkin kalau lahir cenger kayak Ustadz Khalik itu lahir cenger mungkin langsung syahadat Ustadz ya. Jadi orang yang bersyahadat itu juga ada meterainya. 2 tahun yang lalu saya mensyahadatkan mahasiswa S2 di Universitas Sanata Dharma di Jogja, dia dari Amerika. Tiba-tiba pindah Islam gitu ya. Nah, saat saya syahadatkan harus tanda tangan di atas metre. Sekarang metrenya sudah 10.000 Ustaz ya. Ya Pak Karsono ya. Kalau dulu
Zaman saya dulu masih 6.000 itu kan. Nah, seperti itu. Kemudian sholat juga ada kaitannya dengan harta. Puasa lebih boros, zakat harus ada harta gitu ya. Apalagi haji, nah seperti itu. Nah, dan dalam ibadah itu kita kan harus memfasilitasi dengan harta yang benar gitu kan. Karena pada saat kita melakukan sesuatu ubudiyah yang di infrastrukturi dengan harta yang tidak benar menurut syariah, bisa jadi tidak diterimanya kan. Kita kan pernah dengar riwayat bahwa ada seorang yang sedang berdoa khusyuk, kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat gitu ya, apakah doanya dia diterima? Para sahabat melihat, wah karena khusyuk mesti diterima. Rasulullah ngendika, oh tidak, karena apa? Pakaian yang dipakai itu dibeli dari sumber dana yang tidak benar gitu. Kemudian alhamdulillah prakarsa Majelis Ulama Indonesia kita memiliki bank syariah pertama dulu dengan nama Bank Muamalat gitu ya. Bank Muamalat ini kalau orang tidak terbiasa melafadzkan juga kepleset itu Ustaz. Saya pernah mengajar di Universitas Kristen Duta Wacana di Jogja ya. Di situ ada di S2 itu ada mata kuliah agama, bisnis, ekonomi dan bisnis. Nah, saya dapat jatah 3 sesi bicara tentang bisnis Islam gitu. Nah, saat saya disurati itu, suratnya tertulis dimohon Bapak memberikan materi tentang Bank Mu'alaf gitu ya. Jadi Bank Muamalat, kalau orang tidak terbiasa, kalau nggak keluaran pondok kelihatannya susah nih. Bisa nyebut ya. Iya, ya benar juga Ustaz itu. Bank Mu'alaf kan gitu ya. namanya baru proses ya. Iya, maka saya ketawa-ketawa aja. Esok harinya saya ditelepon sama ketua prodinya. Mohon maaf Pak, surat kemarin yang kami kirimkan itu ada kesalahan ketik. Yang maksud kami adalah Bank Muamalat gitu ya. Saya bilang enggak salah surat Bapak, yang betul itu memang Bank Mu'alaf gitu kan. Kan dari konvensional menuju syariah kan gitu kan. Nah, kalau Bank Muamalat karena memang dari awalnya syariah ya, maka dia berani men-tagline ya, ada tulisan pertama sesuai syariah ya Pak Karsono ya. Pertama murni syariah. Ya, pertama murni syariah. Karena apa? Modal yang digunakan itu memang tidak ada kaitannya dengan bank konvensional. Nah, seperti kalau BNI itu kan 99% itu dari BNI konvensional, 1%-nya dari sekuritas BNI. Bank Mandiri juga begitu, BRI juga begitu. Nah, maka Bank Muamalat lah yang paling berani menyatakan pertama murni syariah ya. Nah, yang lain nggak berani itu. Ya, meskipun yang kasus yang sekarang berjalan ini itu adalah sindikasi ya 6 bank yang salah satunya. Nah, ini Pak Karsono sudah keluar dari situ jadi enggak ada. Nah, jadi kemudian ada lagi Kwi Kian Gi pernah kepleset juga melafadzkan muamalat itu ya. Pas waktu krisis beliau pas diwawancarai oleh sebuah televisi itu, beliau mengatakan, nah itu Bank Mu'alamat itu tahan krisis gitu kan. Jadi melafadzkan muamalat kepleset jadi mu'alamat gitu kan. Ya, jadi maaf ini saya menggunakan menyebut-nyebut satu nama bank karena yang sampai sekarang yang ada di benak masyarakat itu kalau bicara tentang bank syariah pasti dikonekkan dengan bank muamalah. Karena apa? Dia yang pertama kali berdiri. Ya karena apa? Karena dia yang pertama. Seperti kalau kita pakai pasta gigi mesti nyebutnya kan itu kan gitu kan. Nah, jadi ya seperti itu. Jadi
Nah, padahal bank syariah ini kan banyak gitu. Itu hanya sekedar nama gitu kan. Nah, jadi adanya perbankan ini kalau kita kembali kepada ya kalau menurut saya ya mewujudkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu gitu kan. Dari mana hartanya nanti didapat dan digunakan untuk apa. Nah, itu kan ini yang harus diperhatikan. Nah, nampaknya orang-orang kita sekarang itu tidak pernah peduli tentang hartanya dari mana dan nanti digunakan untuk apa, cuek gitu ya. Ya, Nah, ya, seperti itu. Ini yang perlu harus kita pahami bersama. Nah, kemudian kenapa kita harus punya bank gitu kan? Nah, kalau kita sendiri-sendiri, zaman dulu memang seperti itu ya. Tapi siapa yang bisa menjamin misalnya saya pinjam uang kepada Ustadz Hasan, siapa yang bisa menjamin ngurusi gitu kan kira-kira nanti saya kemplang. Nah, maka di situ ada satu lembaga orang yang memang punya keahlian yang konon ceritanya kalau ada referensi yang pernah kita baca barangkali ya, bahwa kenapa Rasulullah disebut Al-Amin itu salah satunya adalah beliau ini terpercaya pada saat beliau dititipi uang oleh orang Arab, dia betul-betul menjaga amanah itu gitu kan. Maka kemudian ada kaidah fikih itu yang mengatakan malayatim al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatunya yang bisa menyempurnakan yang wajib, maka dia wajib diadakan gitu kan. Nah, dalam rangka untuk kesempurnaan agama kita tadi, maka butuh adanya lembaga yang memang mengelola, karena tidak semua orang bisa mengelola hartanya dengan baik. Maka ada orang yang memiliki keahlian tertentu yang nanti dia bisa mengelola dan terpercaya. Nah, idealnya seperti itu gitu kan. Nah, persoalan kalau misalnya ada penyimpangan itu ya bisa jadi satu oknum gitu ya. Ya, pasti. Ya, jadi bisa jadi oknum gitu ya. Kemudian yang kedua, ya mungkin belum paham terhadap sesuatu proses. Maka sebetulnya gini, kalau kita memahami bank syariah itu selain persoalan akad, itu sebetulnya ada proses itu ya. Jadi proses itu sebetulnya kalau menurut saya ya. Karena kalau di konven pun juga ada akad kan. Ya ada akad kan, ada perjanjian yang disepakati gitu kan. Ya kita ada. Tapi sebetulnya yang membedakan yang sangat esensial itu ada prosesnya itu ya. naktasabahu wa fima anfaqahu itu yang sebetulnya kan bicara tentang proses kan. Dari mana didapat dan digunakan untuk apa. Itu sebetulnya Rasul menggambarkan, kalau saya jelaskan kalau ngajar di masalah manajemen itu, bahwa ada formula penentuan kehalalan gitu kan. Kalau bicara tentang sistem itu kan ada 3 komponen ya Ustaz. Ada input, proses, dan output. Kalau inputnya halal, prosesnya halal, maka outputnya halal kan gitu kan. Kalau inputnya halal, prosesnya haram, maka outputnya haram kan. Apalagi inputnya haram, prosesnya halal gitu ya. Misalnya apa? Input haram, proses halal. Uangnya babi dipotong secara islami kan gitu. Bahkan dibacain bismillah 1000 kali, diyasinkan dulu, ditahlilkan dulu. Yang namanya babi tetap babi haram gitu ya, meskipun dia babi kota ya. Babi kota. Karena ada di kitab tertentu itu yang mengatakan kalau babi hutan haram, kalau babi kota nggak apa-apa itu. Kitab saya dulu. Nah, kemudian apalagi kalau inputnya haram, prosesnya haram, maka outputnya jadi haram gitu kan. Nah, maka kalau kembali kepada kasus yang sekarang sedang mencuat itu, perlu ditelusur tadi. Bisa jadi orang tersebut tidak memahami akad atau perjanjian yang dibuat. Yang kedua bisa jadi dia tidak memahami tentang proses gitu kan. Kan dia sebut-sebutin, mosok syariah kok ada bunga kan gitu kan.
Jadi dia nggak paham tentang, loh misalnya bagi hasil margin, oh kan ujung-ujungnya kan sama juga, ya namanya hitungan hasil akhir itu. Tapi karena proses tertentu menghasilkan sesuatu yang berbeda. Kalau hasil bisa jadi nanti sama gitu ya. Kalau saya mengekstrimkan itu begini Ustaz ya. Dan mungkin dulu pernah saya sampaikan di pertemuan para ulama. Para ulama dulu di Solo itu ya. Ya. Apa sih bedanya orang menikah dengan berzina? Hasil akhirnya kan sama kan? Sama kan? Anak kan gitu kan? Tapi kenapa yang satu halal, yang satu haram kan gitu kan? Karena yang nikah itu ada proses dan ada akad yang jelas. Di sisi lain kalau yang berzina ada akad juga, cuma akadnya berdua, nggak ada yang nonton itu. Iya. Padahal harusnya kan ada saksi gitu kan. Saksi. Gitu kan. Betul. Nah maka kalau misalnya ini Pak CH itu memang perlu diedukasi juga gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi memang kebiasaan masyarakat kita ya, mungkin nanti Pak Karsono bisa cerita, dan saya juga mencermati gini, masyarakat kita ini kalau butuh duit di bank syariah itu kan maunya dia datang apa yang diinginkan terpenuhi gitu kan. Ya. Tapi pada saat disuruh tanda tangan akad, dibaca semua nggak kira-kira? Kelihatannya enggak. Nggak mau. Ya. Pokoknya saya besok ngangsur berapa kan kira-kira gitu. Oh iya. Nah ini. Nah yang payah lagi, maaf ini saya juga perlu juga nanti ditata juga ya di lembaga kita. Jangan-jangan nih pegawai kita pun juga dengan asiknya, wong nasabahnya sudah tanda tangan, yang penting tanda tangan, padahal dia nggak ngerti esensi perjanjian yang ada gitu kan. Ya, tadi saya sesing-sesing termasuk juga di kan ada Pak CH, ada Pak JK. Pak JK juga nyalakan Pak CH. Pak JH gitu ya, karena dia mesti harus melihat perjanjiannya seperti apa gitu kan. Nah, dan kemudian ya atau mungkin juga ada kesalahan di pihak bank juga yang dia tidak menjelaskan minimal aspek-aspek penting di dalam janjian itu. Satu, akadnya apa, nanti mekanismenya seperti apa. Kalau nanti misalnya Bapak punya duit akan membayar lebih cepat, nanti seperti apa perlakuannya gitu ya. Nah ini perlu kita sampaikan juga. Loh nanti waktunya lama, ya seperti orang mau nikah itu kan butuh waktu yang lama. Kalau mau berzina ya cepet kan gitu kan. Iya betul. Ya gitu kan Ustaz ya. Jadi kalau nikah itu kan satu, ada ta'aruf, kemudian khitbah ya, kemudian mengkhitbah gitu kan. Kemudian ada ijab kabulnya, kemudian bahkan harus diramaikan kan gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi kalau orang berzina kan yang penting ada duit masuk, memang nggak ada yang tahu katanya gitu ya. Setannya lebih tahu daripada itu. Jadi nah kalau bicara tentang akad itu kan banyak gitu ya. Dan ya kalau kasus yang sekarang dihadapi itu kalau nggak salah pakainya murabahah ya. Iya, murabahah itu. Kalau menurut saya itu sebetulnya nggak tepat gitu ya. Karena ini kan untuk pembangunan jalan tol ya kalau nggak saya ya. Ya, itu idealnya akad rokah gitu ya. Jadi bank syariah bersirkah dengan kontraktor tadi dalam rangka untuk pembuatan jalan tol. Tapi murabahah pun juga bisa ya, misalnya bank syariah selama ada RAB-nya apa-apa gitu ya. Nah kemudian misalnya pembebasan lahan itu bisa juga sih. Ya untuk pembebasan lahan sehingga tanah harus dibeli, kemudian dijual kepada si pengembang, nanti menjual kepada pemerintah gitu ya. Pemerintah membeli berapa, nanti ada keuntungan dan seperti itu kan. Tapi kalau itu terkait dengan proses pembuatan
konstruksi seperti ini memang idealnya itu sebetulnya di musyarakah gitu ya. Tapi ya tidak ada salahnya itu di murabahah. Kan kita bank syariah kita kan memang masih didominasi oleh murabahah kan. Tiada ungkapan BSM kan bank semua murabahah kan. Bank muamalat, bank murabahah, bank nurabahah. Sekarang ini udah nggak ada, Prof. Ini sudah nggak ada Adanya ya, BSI sekarang ya. sudah BSI ya. Ya ini saya ngomong apa adanya dan untuk juga harusnya kita seperti itu. Kemudian kalau sudah ngomong masalah di murabahah ya harus didalami tentang fatwa-fatwa yang berkaitan dengan murabahah. Kalau ada orang pelunasan dini ya nanti seperti apa. Tapi karena yang namanya fatwa ini kan kalau sekarang fatwa itu menjadi sesuatu yang mengikat kepada pihak-pihak yang bertransaksi ya. Karena apalagi dia sudah menjadi hukum positif kan. Ya, karena di dalam undang-undang perbankan syariah sudah dinyatakan bahwa bank syariah beroperasi berdasarkan fatwa DSN gitu ya. Jadi ada satu pernyataan cuma satu kalimat itu kuat luar biasa. Maka seringkali saya kemarin kan ngajar di Gontor itu ya. Anak-anak Gontor tanya, Pak, kita kok ekonomi syariah kita kok tidak bergeser-geser ini gimana ini Pak? Ya itu menjadi persoalan. Ini harusnya ada sikap politik yang jelas umat Islam gitu. Nanti kalau Anda jadi anggota dewan atau jadi MPR gitu, coba itu Undang-Undang Dasar 45 diamandemen lagi gitu ya. Pasal 33 itu ditambahi. Perekonomian disusun atas asas kekeluargaan dan dijalankan tanpa bunga ya. Satu kalimat itu aja. Nanti yang pakai bunga tutup semua itu. Iya kan? Tidak usah pakai nama syariah deh, karena kalau syariah nanti udah alergi gitu kan. Alergi. Tapi kalau umum gitu, ya ini enggak pakai bunga, pakai apa? Ya apa instrumennya? Meskipun yang namanya bagi hasil, tidak selamanya bagi hasil itu syariah loh ya. Iya betul. Nah, ya tidak selamanya bagi hasil syariah. Toh misalnya ternak babi dibagi hasilkan boleh nggak? Kan boleh kan? Tapi kan nggak boleh hasil ya kan gitu kan? Ya, contohnya ekstrim sekali, ada bagi. Langsung paham ya. Kan begitu kan? Langsung paham. Ya, ternak babi dibagi hasilkan. Kan kalau ternak babi itu IRR-nya kan tinggi ya Pak Karsono nggih. Internal rate of return-nya itu kan karena satu babi itu bisa beranak 12 gitu kan. Berapa persen itu? Nah, tapi meskipun return yang banyak, tetap karena dia haram, tidak boleh ditransaksikan secara syariah meskipun menggunakan sistem bagi hasil. Ya, meskipun juga ini ada kritikan, kita kan selama ini masih menggunakan apa namanya revenue sharing ya. Loh, kenapa syariah kok tidak pakai profit sharing? Ya kalau profit sharing nanti banknya rugi, kamu nggak hotel kira-kira nyabut dana atau enggak? Kemudian yang kedua, kalau Anda hasilnya gede kemudian melakukan moral hazard, karena disertasi saya kemarin berkaitan dengan moral hazard gitu ya, ternyata transaksi musyarakah itu moral hazardnya lebih tinggi dibanding dengan mudharabah. Karena apa? Ternyata perilaku sosial ekonomi masyarakat kita itu kalau punya usaha direcoki oleh pihak lain, itu dia tidak suka. Nah gitu. Tapi kalau mudharabah, ini risetnya itu ditemukan bahwa dia lebih kecil dibanding dengan jadi risiko moral hazardnya yang tertinggi itu musyarakah, kemudian mudharabah, baru kemudian murabahah gitu ya. Nah, kalau murabahah biasanya penyalahgunaan duit. Ya, betul. Ya, side streaming biasanya kan. Karena kita masih didominasi ada murabahah wal wakalah misalnya gitu kan. Nah, itu wakalah ya. Wakalah, ada wakalah itu. Nah, seperti itu. Saya kira
Itu mungkin nanti bisa kita Ya, kembangkan Ustaz. lebih lanjut ya. Oke. Jadi secara Menarik. umum kira-kira seperti itu. Nanti biar Pak Karsono akan Oke. cerita lebih panjang lagi lah, kita dengarkan juga. Ya, Saya kira betul. begitu Ustaz ya, masih ya. Oke. Luar biasa ini pemirsa, kita dapat banyak masukan-masukan. Tadi ada bahwa kemungkinan masalah itu tidak hanya satu pihak ya, bisa jadi di bank juga, dari pengguna juga. Tadi digambarkan bank kita ini masih proses belajar, apalagi penggunanya juga baru tahu ketika dia transaksi di bank syariah. Nah, tentu ini menjadi sebuah dorongan kita untuk selalu mengedukasi, memberikan literasi terbaik bagi umat kita. Nah, ini kita akan mendengarkan juga ini dari masukan Pak Karsono sebagai seorang profesi dan sangat profesional, sudah 26 tahun ya berkecimpung di Bank Syariah. Mungkin memberikan gambaran bagaimana pendapat Pak Karsono terkait tentang masalah ini. Kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Muhammad, ini udah panjang lebar ya. Prof. Muhammad tadi menceritakan tentang apa dan bagaimana bank syariah. Tapi mungkin dari sisi saya selaku praktisi ya, melihat bahwa adanya salah satu nasabah dari bank syariah yang kemudian mengatakan bahwa bank syariah lebih kejam dibanding dengan bank konven atau bahkan lebih kejam daripada rentenir seperti itu. Ini sebenarnya diawali dari adanya gap pemahaman yang sangat lebar ya. Artinya gap pemahaman mungkin di sisi orang bank syariahnya barangkali karena udah ada training, udah ada pelatihan, apalagi kalau yang udah bertahun-tahun gitu ya. Bank Syariah Indonesia kalau kita lihat dari Bang Muhammad 92 berarti udah 29 tahun ya. Sudah 29 tahun. Tapi di sini ada gap yang sangat lebar. Jadi pengalaman saya selama 26 tahun di bank itu memang yang terjadi tadi. Jadi pada saat masyarakat datang ke bank syariah, persepsi yang ada dalam kepalanya itu adalah utang piutang, persen adalah bunga, gitu ya. Jadi kita mencoba menjelaskan dari sisi praktisi sebenarnya, di sisi pegawai bank misalnya, Pak, bahwa di bank syariah itu ada pilihan-pilihan akad, Pak. Pilihan akad itu setiap pilihan akad ada konsekuensinya, gitu ya. Nah, apalagi kalau kita bicara tentang pembiayaan sindikasi, ini yang datang belum tentu bosnya langsung, ya. Pasti jenjangnya tuh panjang, ya. Tahunya bahwa bosnya itu begitu waktunya tanda tangan, datang tanda tangan. Ya, yang datang sebelumnya ya pastinya adalah direktur yang membawahi perusahaan tersebut gitu ya. Nah ini yang menjadi awal sebenarnya persoalan karena adanya gap yang lebar tentang pemahaman bank syariah itu sendiri. Nah kemudian pada saat kita melihat kasus yang ada, ini kalau dibaca dari cerita-cerita yang ada bahwa pada saat akan terjadi pelunasan, ya sama nih, pas mau pelunasan tanpa paham apa dan bagaimana akadnya, hitungannya pokoknya saya mau membayar pokoknya saja. Kan ini, ya. Padahal di bank syariah tadi, setiap akad adalah ada konsekuensinya. Kalau pilihan akadnya adalah, misalnya tadi Prof. Muhammad mengatakan bahwa salah satu akad adalah akad murabahah. Murabahah adalah transaksi jual beli. Kalau kita dengar dari kasus yang ada, bahwa akadnya adalah murabahah. Kalau akad murabahah yang merupakan hutang nasabah adalah, kalau asumsi misalnya hutangnya 900 miliar, hutang nasabah bukan 900 miliar ditambah dengan bunga. Kalau di bank konven kan hutangnya adalah 900 miliar ditambah dengan bunga. Nah, di bank syariah dengan pilihan akad murabahah, maka yang merupakan hutang dari nasabah adalah harga beli, ya kalau asumsi harga belinya 900 miliar, ditambah dengan keuntungan atau margin bank yang disepakati di awal. Nah, ini kan udah berbeda jadinya kan. Artinya kalau misalnya margin yang disepakati katakanlah misalnya 400
Sehingga kalau kita hitung 900 ditambah dengan 400, 1,3 ya. Sudah dibayar selama masa waktu tertentu, katakanlah misalnya 200 ya. Sehingga sisa hutangnya adalah 1,2 dari 1,4. Jadi pada saat sekarang mau datang, sebenarnya yang merupakan sisa hutang karena akadnya adalah jual beli, maka sisa harga jualnya berapa? Sisa hutang itu adalah sisa harga jual 1,2 yang harus dibayar. Nah, tapi kan yang ada dalam mindset dari nasabah, begitu datang, saya dulu hutang pokoknya 900, udah bayar sekian lama. Jadi harusnya kalau bayar sekarang kurang dari itu. Nah, ini yang pastinya di awal menjadi persoalan ya. Jadi dalam bank syariah kalau akad murabahah, kalau kita merujuk pada fatwa DSN dan mungkin merujuk pada akad yang disepakati ya, yang harus dibayar oleh nasabah, itu sebenarnya secara kalau kita ngomong menguntungkan atau tidak bagi nasabah, nasabah kalau pembiayaan jangka panjang, dia memiliki tingkat keamanan cash flow yang udah jelas, yang dihitung dari awal nggak akan mengalami fluktuasi. Ya. Itu kan satu hal yang menguntungkan. Ya. Bank punya resiko juga di situ. Kalau di pasar katakanlah terjadi kenaikan suku bunga, sedangkan udah ngitung dari awal margin tertentu yang dihitung, bank udah nggak boleh melakukan penyesuaian. Ya. Nasabah sebaliknya kan, bisa jadi nih kalau kondisi sekarang, karena kan beliau ini membandingkan juga margin atau dikatakan di salah satu podcast itu, loh bunganya tuh 11%. Nah, bunga. Sekarang 9% gitu kan. Tapi kalau kita lihat tahun 2016 berapa gitu kan. Bisa jadi sama saat itu kan. Tapi kecenderungan saat ini misalnya turun, ya karena harga jual sudah disepakati dan hitungan saat itu, ya artinya udah nggak berubah. Ya jadi ini yang menjadi awal persoalan saya kira. Jadi pemahaman yang nggak clear terkait dengan apa yang menjadi hutang dari nasabah itu. Nah, tapi sebenarnya di sisi Bank Syariah sendiri itu yang namanya akad murabahah pada saat misalnya mau dilunasi sebelum jatuh tempo, ya Bank Syariah juga punya kelonggaran ya. Yang dalam fatwa DSN-nya Dewan Syariah Nasional itu disampaikan bahwa bank boleh memberikan mukasah atau diskon gitu kan. Nah, mungkin proses negosiasi diskon yang diharapkan ini yang belum ketemu, tapi udah keburu rame gitu. Ya kalau mungkin Ustadz Hasan atau Prof Muhammad pembiayaan ke BPRS Dana Mana, pembiayaannya 100 juta. Mungkin negonya cepat, ketemu langsung selesai, apalagi sendiri kan. Tapi ini kan melibatkan 6 atau 7 bank syariah. Prosesnya tentunya membutuhkan waktu. Angkanya udah ratusan miliar. Jadi saya kira ini yang menjadi akar persoalan awal. Ya. Jadi Pak Karsono, kalau boleh menanyakan ya, jadi sebenarnya kalau di bank syariah itu boleh nggak sih sebenarnya kita menutup lebih awal daripada masa perjanjian itu, boleh nggak sebenarnya itu? Ya sangat boleh. Sangat boleh. Kalau beliau mengatakan yang dalam berita nasabah ini mengatakan kok mau melunasi tidak boleh. Bukan tidak boleh, sebenarnya belum sepakat terhadap angka yang harus dilunasi. Tapi seringkali nasabah itu punya perilaku, ya apalagi yang besar-besar gitu ya, itu punya perilaku yang berdasarkan hitungan dari kalkulatornya nasabah. Saya mau melunasi, kirim surat, kemudian saya transfer ya. Nah, hitungannya ini nggak disepakati dulu gitu loh. Jadi seolah kan pada saat kemudian transfer dianggap udah uang masuk dan harus dipakai pelunasan. Padahal kalkulatornya belum cocok. Nah, ini kan yang dipersoalkan juga. Udah transfer nominal tertentu, kemudian belum ada kesepakatan ya. Maunya begitu saya mau ngelunasi, padahal belum disetujui. Ya. Maunya hitungan udah berhenti. Ya. Padahal kan kalau persetujuan belum turun, ya sampai dengan waktunya, katakanlah baru turun persetujuan 2 bulan. Antara 2 bulan ini kan nggak bisa libur, gitu ya. Sesuai dengan jadwal awal yang ada, harus tetap melakukan pembayaran. Gitu. Nah ini yang disebut dalam bahasa
nasabah itu 2 bulan selama belum disepakati ini seolah saya dirampok gitu kan. Oh, nah, Padahal sebenarnya itu adalah margin normal yang harus dibayar. iya, iya. Nah, kan jadwal yang ada gitu loh. Jadi bisa jadi nasabah ini tergesa-gesa dia memahami sesuatu, kemudian mencari pembelaan lewat media ini sebetulnya. Nah, itu. Jadi yang sebenarnya kan ya tadi seolah-olah kirim surat, saya mau melunasi, kirim surat. Saya transfer Hmm, ya, transfer. Nah, hmm. proses negosiasinya belum selesai. Oh, Itu gitu ya. yang terjadi. Tapi Hmm. kalau akad-akad yang lain kan kita punya akad pilihan misalnya musyarakah, Ya. mudharabah ya. Hmm. Pada saat mau pelunasan tentunya konsekuensinya beda. Karena tadi kalau murabahah yang merupakan hutang adalah eh, sisa harga jual yang belum terbayar. Hmm. Sedangkan kalau musyarakah mudharabah, sisa hutang ya pokoknya berapa? Ya. Pokok dari sirkah itu gitu kan. Oke, oke, oke. Nggak akan ada Nah, istilahnya negosiasi bagi hasil. oke, oke, oke. Berarti secara apa namanya, secara manajemen atau secara aturan di bank syariah ada ya apa namanya sistemnya bagaimana kalau seorang nasabah melunasi sebelum waktunya. Nah, kalau boleh diceritakan mungkin Pak Kars ini kan pengalaman ya, apalagi sekarang menjadi direktur utama di Bank Dana Amanah, Bank Syariah Dana Amanah. Ada kasus nggak seperti itu misalkan itu mungkin diceritakan supaya lebih gamblang masyarakat kalau ada yang memang bisa jadi kayak saya ini misalkan oh mumpung ada uang ini kepengen saya tutup aja ini walaupun Ya. memang ada kesepakatan misalkan 15 tahun gitu tapi kan kadang nasabah tuh mikirnya saya kepengen apa namanya kepengen nutup ini apa namanya utang dalam artian utang saya karena jatuh dari murabahat tadi itu Ya. gimana itu Pak? Ya, kalau saya dari pengalaman yang ada ya, dari kasus-kasus yang terjadi, memang mungkin kita nih Bank Syariah juga harus melihat fakta lapangan ya. Fakta lapangan bahwa masyarakat akan sangat sulit digeser persepsinya bahwa murabahah yang merupakan hutang dari nasabah adalah harga jual. Pada saat mau melunasi, kalau merujuk kepada akad yang ada ya sisa harga jualnya. Misalnya hutang 100, jangka waktu 5 tahun jadi 150, baru jalan 2 tahun, baru dibayar 30, katakanlah, masih sisa hutang 120. Misal Ustadz Hasan datang ke saya, udah jalan waktunya tadi 2 tahun bayar 30, ya, masih sisa hutang 120. Kira-kira Ustadz Hasan mau bayar nggak? Padahal pinjam Hmm. awalnya tadi 100. Kira-kira mau nggak? Ya, Iya, iya, kan iya, iya. ini ya yang sulit bahwa oke akad gitu ya. Saya karena seringnya juga memperoleh komplain dari nasabah, Hmm. akhirnya ke sini ya lebih lebih maklum ya. Pada saat Hmm. kemudian ada transaksi dengan nasabah, murabahah mau akad gitu ya. Udah, nggak usah pakai cerita, nggak usah nunggu. Ini kalau nasabah mau ya sisanya aja suruh bayar 120. Ya, kadang ada bank syariah yang begitu. Ya, kalau Hmm. memang mudah-mudahan mau, coba kenakan aja, kasih diskon, sisain 5 margin, ya, Hmm. atau 3 margin gitu. Ini dari pengalaman saya selama ini mindset nasabah pas datang pasti punya kalkulator bahwa sisa hutang saya setidaknya harus sudah lebih kecil daripada pokok awal yang merupakan harga beli. Hmm. Pasti itu Ya, kan? ya, Tadi ya, Mas ya, saya ya. tanya Ustadz Hasan sebagai contoh kalau utang 130, 150, Hmm. Ustadz Hasan udah bayar 30, masih sisa 120. Kalau Hmm. akadnya, Ustadz harus bayar 120 dong, Tat. Betul. Pasti Hmm. keberatan kan? Hmm. Nah, sehingga saya saat ini tuh lebih banyak gitu. Kebetulan saya juga sebagai Ketua Kompartemen BPRS Solo Raya ya di Hmm. PPRS, mumpung pengambilan keputusan juga pendek ya, kita lebih banyak sosialisasikan ke teman-teman udah. Kalau mau murabahah, katakanlah mau pelunasan lebih cepat gitu, bolehlah kita kasih diskon aja. Hmm. Betul. Walaupun nggak minta kita kasih diskon. Paling kita berikan bayar margin bulan berjalan ditambah dengan 1 kali margin. Kalau hitungannya Hmm. adalah untuk keuntungan banknya ya. Tapi Ya. biasanya sekarang lebih ngitung, ya udah deh 1 kali margin cukup gitu ya.
Artinya bahwa kita lebih melihat bahwa daripada nanti harus berdebat dulu dengan nasabah, ya memilih udahlah agar sama-sama ridho gitu ya. Iya. Nah, Ridho, mudah-mudahan harapannya jadi berkah gitu ya, Prof iya ya. betul. Nah, Iya, nah itu iya, yang mestinya yang begitu. yang kadang apa namanya memang benar ya. Jadi mindset atau logika masyarakat ini untuk menggeser dari hutang yang harus dibayar dengan sisa ini kadang ya tidak mudah itu, Pak. Tidak mudah. Apalagi ya tadi dikatakan ya Prof cerita istilahnya kita itu baru selesai S1 cari kerjaan Bang kita. Artinya apa? Masyarakat juga seperti itu. Artinya mereka masih sangat awam bisa dikatakan ya. Bahkan mereka masih menghitung-hitung. Masyarakatnya tadi kan, Prof. Muhammad Iya, tidak, masyarakatnya ada yang baru tahu bank syariah pas akad. iya, Nah, pas akad karena tebel akadnya dibacain oleh notaris kan. Paham Bapak? Paham, paham, paham. Udah. Ya, dia bilang paham karena segera kepingin dapat duit itu, Pak. Harusnya kan dikasih misalnya murabah dikasih barang ya, tidak dikasih duit ya. Nanti kalau iya, dikasih barang insya Allah nggak mau dia. Ya itu fakta di lapangannya ya, Tad. Jadi Iya, kita ingin yang ideal berjalan iya, sebagaimana yang ada dalam fatwa DSN. Tapi memang ya tantangannya masih ada lah seperti itu.